kafir saat itu begitu lihat kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, anaknya perempuan semua, sementara yang laki-laki meninggal dunia, mereka hina kita punya Nabi dengan kata-kata abtar. Mereka sebut Muhammad abtar. Innahu abtar. Abtar itu satu lafaz, satu istilah yang dipakai oleh orang-orang Arab yang ditujukan untuk menyebut orang yang putus keturunan. Karena Nabi dilihat sudah tidak punya anak laki-laki, meninggal dunia anak-anak lakinya, kemudian Nabi dihina, dilecehkan, direndahkan, di sepanjang jalan, setiap saat, di mana-mana majelis, bahwa Nabi seorang yang abtar. Ini yang membuat Nabi sedih. Beliau bukan sedih karena punya anak perempuan, tidak. Beliau bersyukur kepada Allah. Tapi hinaan tadi betul-betul sangat menyakitkan dan merendahkan Nabi kita Habibuna Mustafa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan nabinya sedih. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kekasihnya yang dicinta dihina sedemikian rupa oleh orang-orang kafir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam surat Al-Kautsar tersebut sebagaimana kita ketahui Allah nyatakan inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ini ditafsirkan oleh para mufassir dengan beberapa penafsiran yang semuanya saling menyempurnakan. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu nama sungai di surga. Jadi itu diciptakan oleh Allah, disediakan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ada lagi yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Nikmat yang tidak pernah terputus di antara daripada berbagai macam nikmat. Dan ada lagi yang secara khusus menyatakan bahwa Al-Kautsar yang dimaksud adalah nikmat di mana Nabi tidak terputus keturunannya. Nah, tapi yang jelas di akhir daripada surat Al-Kautsar Allah menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau ya Muhammad, yang mencaci maki engkau, yang menghina engkau, yang mencela engkau, yang mencerca engkau, mereka yang abtar, mereka yang terputus, bukan kau yang terputus. Subhanallah. Ini jaminan dari Allah. Jadi Nabi dihina oleh orang-orang kafir, Muhammad itu abtar, terputus keturunannya, tidak ada keturunannya, tidak punya keturunan, dihina. Turun surat Al-Kautsar untuk menghibur hati Nabi sekaligus memberikan jaminan bahwa keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan terputus ila yaumil qiyamah, saudara. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana bisa jadi? Macam mana bisa jadi? Nabi tidak punya anak laki-laki, kok keturunannya bisa tidak terputus? Nah, dengan jaminan dari Allah inilah akhirnya kita ketahui betapa Nabi menyampaikan kepada umatnya. Di antaranya adalah Nabi menyebutkan bahwa setiap anak cucu Adam yuntasabu ila abih, yaitu dinisbahkan kepada ayahnya, kecuali daripada walad Fatimah. Kecuali daripada walad Fatimah, kecuali daripada anak keturunan Fatimah Zahra. Kita ketahui bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan penjabaran, merupakan penjelasan daripada jaminan Allah yang ada di dalam surat Al-Kautsar, bahwa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan terputus sampai hari kiamat. Maka itulah anak-anak daripada Fatimah Zahra selalu Nabi katakan seperti dalam satu hadis Nabi mengatakan inna ibni hadza sayyidun. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid, yang dimaksud yaitu Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi kita bisa lihat inilah latar belakang bagaimana Nabi yang tidak punya anak laki-laki atau punya tapi meninggal dunia, tapi ternyata tetap para ulama sepakat, sudah menjadi ijma ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa keturunan daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra mereka adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang menentang ini, berarti mereka sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di antara semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sepakat bahwa Bani Zahra, anak cucu daripada Fatimah Zahra,
Walaupun dari anak perempuan, mereka lah yang dimaksud itratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda dengan tegas, taraktu fikum mustaqalain, kitabullah wa itrati ahli baiti. Dan di akhir hadis Nabi mengatakan, udzakirukumullah fi ahli baiti. Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua peninggalan yang maha berat. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah itrati ahli baiti, yaitu keturunanku yang tidak lain dan tidak bukan adalah ahlul baitku. Nah, dari mana keturunan Nabi? Di hadis ini bisa dikatakan kalau bukan dari Fatimah Zahra. Karena kenyataan membuktikan bahwa Nabi tidak punya keturunan dari anak laki-laki. Jadi kalau hadis ini yang ada di dalam Sahih Muslim, yang tidak diragukan akan kesahihannya, yang diterima oleh seluruh ahlu sunnah, bahwa hadis itu betul-betul datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa dipungkiri yang dimaksud itrah oleh Nabi, yang dimaksud keturunan oleh Nabi, siapa lagi kalau bukan keturunan dari putri-putri beliau alaihi salatu wassalam. Nah baiklah ya ikhwan, setelah kita mengetahui sedemikian rupa, setidaknya ini menjadi bukti, menjadi dalil, menjadi hujjah bagi kita semua bahwa keturunan Rasulullah itu ada, dan keturunan Rasulullah itu real, memang ada. Mereka adalah keturunan dari Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi kalau ada orang-orang sekarang yang mengatakan turunan Nabi sudah tidak ada, turunan Nabi itu sudah terputus, sudah habis, Nabi itu tidak punya anak laki-laki, tidak ada keturunannya sekarang. Kalau ada orang yang mengaku Islam saat ini bicara seperti itu, maka ucapannya pergi seperti orang-orang kafir yang mengatakan Nabi abtar. Pergi seperti orang-orang kafir yang sedang menghina Nabi, abtar, abtar, abtar. Nah tentunya bukan Nabi yang abtar, tapi mereka yang menghina dan mencaci maki Nabilah yang abtar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah baiklah ya kawan, ini sekedar pembuka supaya kita tahu siapa sebetulnya jati diri daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian perlu juga kita sampaikan di sini, kalau ada tuduhan bahwa keturunan Nabi itu sudah habis di padang Karbala, waktu dibantai sedemikian rupa oleh pasukan penguasa, maka orang yang mengatakan seperti ini dia tidak membaca sejarah. Saat terjadinya daripada pembantaian di padang Karbala terhadap Sayyidina Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, tidak semua keluarga Nabi terbunuh, tidak semua keturunan Al-Husain dan Al-Hasan terbunuh. Anak-anak Al-Hasan diselamatkan oleh Allah karena saat itu mereka masih kecil, mereka tidak terbantai. Sementara anak dari Al-Husain yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyidina Ali Zainul Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib, karena saat itu beliau sedang sakit parah, menunggu di kemah, beliau tidak terlibat di dalam pertempuran. Jadi memang Allah yang takdirkan dia sakit. Kalau dia ikut bertempur, dia ikut mati. Mungkin saat ini sadar Al-Husainiyin sudah tidak ada ya ikhwan. Karena dialah satu-satunya dari keturunan Al-Husain yang Allah selamatkan di padang Karbala. Jadi Allah yang kasih dia sakit. Dia duduk di kemah, dia hanya menyaksikan saja dengan matanya bagaimana ayahnya terbunuh, bagaimana yaitu keluarganya terbunuh, bagaimana kakak dan adiknya terbunuh, tapi dirinya sendiri diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu diadili, diseret di hadapan Yazid untuk dihukum, saat itu bibinya yang tercinta, adik daripada Sayyidina Husain yang bernama Sayyidatuna Zainab binti Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anha, beliau yang dengan gigih membela mati-matian bil hujjah bil ayatil qur'aniyah wa bis sunnatin nabawiyah untuk mempertahankan keponakannya jangan sampai dihukum mati oleh penguasa yang zalim saat itu. Dan alhamdulillah Allah berikan keberkahan, pembelaannya dimenangkan oleh Allah, dan akhirnya Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu Allah selamatkan dari pembunuhan. Dari beliau inilah yang akhirnya melahirkan keturunan-keturunannya minas sadatil alawiyyin yang ada sampai hari ini di atas muka bumi ini, mulai dari timur tengah sana
sampai masuk ke Malaysia, bahkan ke Indonesia, bahkan terus sampai ke ujung Filipina sana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, baiklah ya ikhwan. Dengan apa yang kita ungkapkan barusan, saya hanya ingin meyakinkan dengan dalil, dengan hujjah yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa keturunan Fatimatus Zahra yang ada di atas muka bumi sampai hari ini, mereka adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah baiklah, berkenaan dengan keturunan Ar-Rasul Alaihi Wasallam, saat ini banyak orang mencibir dengan mengatakan, habaib itu kan banyak yang rusak, habaib itu kan banyak yang nggak betul, habaib itu kan banyak yang jelek, habaib itu begini dan begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya mau jawab tuduhan-tuduhan ini dengan satu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala putri beliau yang tercinta Sayyidatina Fatimatus Zahra radhiyallahu taala anha disandingkan, dinikahkan dengan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah. Begitu disandingkan, Nabi mengangkat kedua tangannya. Di antara bagian doa Nabi, cukup sedikit saja yang saya sampaikan di sini. Beliau mengangkat kedua tangan sambil membaca, Allahumma akhrij minhuma al-katsirat thayyib. Ya Allah, kata Nabi, keluarkanlah dari dua orang ini, dari sepasang suami istri ini, dari Ali dan Fatimah ini, al-katsirat thayyib, keturunan yang banyak, lagi thayyib dan bagus serta baik. Masya Allah. Ini doa Nabi, saudara. Nabi yang mohon kepada Allah agar keturunannya banyak dan baik. Tahu-tahu di zaman sekarang ada yang memfitnah, mengatakan keturunan Nabi lebih banyak yang tidak baik daripada yang baik. Demi Allah, saya lebih percaya kepada doa Nabi daripada ocehan orang tadi, saudara. Saya lebih yakin dengan doa Nabi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ucapan-ucapan orang-orang hasud yang memfitnah Ahlul Bait dengan berbagai macam fitnahan. Na'udzubillah min dari. Tapi memang kita tidak pungkiri kalau di antara habaib, saraib yang ada saat ini, sebagaimana kita tahu mereka juga bukan malaikat, mereka bukan nabi, mereka bukan manusia-manusia yang diutus oleh Allah seperti para rasul. Tidak, mereka manusia biasa yang kadang mereka berbuat baik, kadang mereka berbuat tidak baik, kadang mereka tampil baik, kadang mereka tampil jahat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita tidak pungkiri kalau dikatakan, oh habaib ada yang tidak baik. Ya, mereka manusia. Oh habaib ini ada yang berbuat tidak benar. Ya, mereka manusia. Kita tidak akan pernah pungkiri dan kita tidak pernah mengklaim kalau habaib itu malaikat. Kita tidak pernah mengklaim kalau habaib itu pasti tidak punya dosa. Tidak. Habaib orang biasa. Kadang mereka berbuat baik, kadang mereka berbuat jahat, kadang mereka benar, kadang mereka salah. Karena mereka adalah manusia yang juga punya hawa nafsu dan juga digoda oleh iblis dan syaitan yang terkutuk. Nah karena itu, ini yang perlu kita tekankan. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa saya tidak akan pernah percaya kalau ada orang mengatakan habaib lebih banyak yang rusak, lebih banyak yang jelek daripada yang baiknya. Karena doa Nabi mustajab, doa Nabi tidak akan ditolak oleh Allah. Nabi yang mengangkat tangannya minta, ya Rabb, keluarkan keturunan yang banyak dari kedua orang ini dan baik. Dan Allah terima. Sekarang ini habaib berapa juta jumlahnya. Dari timur tengahnya sampai Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Kecil, sampai ke Asia Tenggara, menyebar di Eropa, di berbagai negeri. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini bukti daripada diterimanya doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian setelah kita ketahui itu, saya ingin ingatkan kepada semua yang ada di sini. Kalau kita membuka surat Al-Ahzab, bagaimana Allah menekankan di sana, memberikan pelajaran kepada para istri Nabi. Allah ingatkan, para istri Nabi kalau berbuat baik, Allah berikan ganjaran 2 kali lipat. Dan kalau mereka berbuat jelek, juga akan dibalas oleh Allah 2 kali lipat, saudara. Kenapa istri Nabi diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau mereka berbuat baik, satu kebaikan untuk dirinya, satu kebaikan karena dia sudah menjaga nama baik suaminya yang tercinta. Suaminya yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau mereka berbuat jahat,
Kalau mereka berbuat jahat, satu dosa untuk kejahatan yang dia lakukan, satu lagi adalah karena posisinya sebagai istri Nabi. Kalau dia berbuat jahat, berarti dia sudah mempermalukan sang suami yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang mari kita lihat. Kalau istri-istri Nabi yang bukan kerabat, maaf saudara, istri itu bukan kerabat dalam bahasa Arab. Kalau yang disebut kurba, kerabat, itu hubungan yang tidak bisa terputus. Hubungan darah, hubungan nasab. Istri tiap saat bisa dicerai. Kalau sudah cerai, dia tidak ada kekerabatan lagi. Istri adalah istri, tapi istri bukan kerabat. Nah kalau istri saja yang tidak punya hubungan darah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau berbuat baik dapat 2 kali lipat, kalau berbuat jahat dapat juga ganjaran dosa 2 kali lipat. Lalu bagaimana dengan kerabat Nabi Alaihi Wasallam? Maka itu kita mesti hati-hati. Jadi habaib ini bukan senang. Jadi habaib ini satu amanat yang berat dari Allah. Enggak sembarangan tuan-tuan. Jadi syarifah, jadi sayyid, jadi habib. Ini bukan kita mendaftar. Tidak ada di antara kita pun yang lahir mendaftar kepada Allah, mencatat di sisi Allah kalau kita ingin lahir menjadi habib. Tidak ada, saudara. Tiba-tiba kita ditakdirkan oleh Allah lahir, ada yang jadi orang Arab, ada yang jadi India, ada yang jadi Cina, ada yang jadi Melayu, dan seterusnya. Allah yang tentukan. Dan alhamdulillah kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilahirkan yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala oleh garis generasi yang berkesinambungan dengan generasi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita mesti sadar, ini amanat yang berat, bukan amanat yang ringan. Di mana kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Tapi kalau kita berbuat jahat, berarti kita sudah mempermalukan Nabi. Kita sudah mencemoohkan Nabi. Wajar kalau para ulama dengan tegas mengatakan minal habaib, dari kalangan habaib sendiri. Kalau ada habaib coba-coba melakukan dosa, satu dosa buat dirinya, satu dosa karena dia sudah mempermalukan datuknya sendiri. Masya Allah. Maka itu tadi saya katakan, bukan senang jadi habaib, bukan senang jadi keturunan Nabi. Berat. Ya, senang kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akan menjadi satu musibah bagi kita manakala kita tidak mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kesalahan yang kita lakukan, betapa Nabi yang dicemoohkan oleh orang saudara. Sedikit kesalahan yang kita lakukan, betapa ahlul bait yang dipermalukan seluruhnya. Sedikit kesalahan yang kita lakukan, berarti kita sudah mencorengkan nama baik dan kebesaran serta kemuliaan keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu saya ingin mengajak kepada semua faraid dan habaib, jaga daripada kemuliaan kekerabatan kita dengan Rasulullah. Syukuri dengan kita tampil sebagai orang yang baik, tampil sebagai orang yang saleh. Sampai-sampai Nabi pernah beramanat, ya Bani Hashim, Bani Hashim, jangan sampai nanti di hari kiamat orang lain datang bi'amalihim, orang-orang lain datang kepadaku dengan berbagai macam amal saleh, sedangkan antum ta'tuna, sedangkan antum sekalian mendatangiku dengan hanya membanggakan nasab dan keturunan. Masya Allah. Nabi sudah kasih tahu dari jauh-jauh hari. Bani Hashim, jangan sampai orang lain datang kepadaku dengan berbagai macam amal soleh, sedangkan kalian datang kepadaku hanya dengan membanggakan nasab dan keturunan. Nabi nggak suka, sudah. Nah karena itu yuk, mari kita tunjukkan. Kita tunjukkan kalau kita adalah habaib, kita adalah keluarga Nabi, kita adalah keturunan Rasulullah. Kita tunjukkan bahwa datuk kita adalah manusia yang termulia yang pernah Allah ciptakan. Kita tunjukkan bahwa nenek kita adalah Fatimah Zahra, Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin perempuan semesta alam. Tunjukkan. Dengan apa kita tunjukkan? Bukan dengan membangga-banggakan diri. Bukan hanya dengan membangga-banggakan kakek moyang kita. Tidak. Tapi dengan amal saleh, dengan sikap yang baik, dengan sikap yang terpuji, dengan tetap menjaga karakter yang selama ini dimiliki oleh keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih karakter keluarga Nabi? Di antaranya, saudara, karakter keluarga Nabi yang pertama adalah mereka sepanjang zaman senantiasa menjadi contoh umat.
Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah. Kemudian kita lihat Ali ibn Abi Thalib. Kita lihat Fatimah Zahra, Al Hasan, Al Husain, semuanya menjadi uswah bagi generasi di zamannya dan uswah bagi generasi sesudahnya, saudara. Bahkan saya ingin sampaikan lagi, saudara, karakter lain yang dimiliki oleh Ahlul Bait sejak dulu sampai hari ini dan itu tidak boleh lepas dari mereka adalah betapa mereka merupakan Ahlul Karam wal Jud. Mereka adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka membantu orang lain, orang-orang yang selalu terbuka, orang-orang yang selalu ingin menolong orang lain, orang-orang yang selalu tidak tega kalau melihat orang lain terzalimi, saudara. Ini karakter Ahlul Bait yang mesti kita jaga, senantiasa menjadi uswah. Ahlul Karam wal Jud ini adalah karakter yang dimiliki oleh datuk-datuk kita dari mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai datuk-datuk kita yang membawa Islam ke Nusantara ini, saudara. Kalau saya sebut Nusantara, tentunya bukan hanya Malaysia dan Indonesia, tapi masuk selatan Thailand, Brunei, sampai ke selatan Filipina, ini semua Nusantara. Siapa yang bawa Islam ke Nusantara ini? Habaib. Nanti kita akan buktikan, saudara, bagaimana datuk-datuk kita mengislamkan Nusantara dengan perjuangan yang tidak senang, yang tidak gampang, yang tidak mudah, tapi dengan perjuangan yang susah payah dan penuh penderitaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ada lagi karakter lain dari habaib dari dulu sampai sekarang, yaitu mereka adalah orang-orang ahlus syaja'ah yang senantiasa punya keberanian untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Habib tapi dia nggak berani menegakkan yang hak, nggak berani mengatakan yang batil itu batil, malu, saudara. Karena karakter habaib sejak dulu sampai, yaitu datuk-datuk kita yang membawa Islam ke Nusantara ini, mereka adalah syaja'ah, mereka semua pemberani. Mereka selalu bicara tegas. Halal mereka katakan halal, haram mereka katakan haram, hak mereka katakan hak, batil mereka katakan batil. Satu saja pelajaran yang ingin kita sampaikan. Mari kita lihat pelajaran yang bisa kita ambil dari datuk kita yang tercinta, Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Sayyidina Husain setelah wafatnya, yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, ayahanda yang tercinta, setelah wafatnya kakaknya yang tercinta Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, tahu apa yang terjadi terhadap Al-Husain? Al-Husain saat itu merupakan kepala daripada keluarga besar Nabi. Jadi keluarga besar Nabi saat itu yang pimpin setelah Sayyidina Ali meninggal, Sayyidina Hasan meninggal, yang pimpin adalah Sayyidina Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Nah, Sayyidina Husain begitu mimpin keluarga tinggal di Madinah, ternyata beliau mendapat tekanan dari penguasa yang ada saat itu, yang naik setelah Muawiyah, yang tidak lain dan tidak bukan adalah putra Muawiyah sendiri yang bernama Yazid. Ya Allah. Yazid ini luar biasa. Semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui kalau Yazid akhlaknya tidak terpuji. Kalau Yazid akhlaknya itu betul-betul rusak, su'ul akhlak. Sholat ditinggal, kemudian minum minuman keras menjadi kebiasaan. Yazid, ya Allah. Semua Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan di dalam persoalan itu. Nah, Yazid ini mengincar Sayyidina Husain. Dikirim oleh Yazid mendatangi Sayyidina Husain dan keluarga. Untuk apa, saudara? Untuk dibujuk agar Sayyidina Husain mengakui Yazid sebagai khalifah. Dibujuk, siap diberikan harta, diberikan uang, diberikan kedudukan. Tapi apa yang dijawab oleh Al-Husain ibn Ali? Beliau tidak rela untuk menjual prinsipnya dengan dunia. Masya Allah. Enggak, beliau tidak tergiur. Beliau melihat sosok Yazid tidak pantas jadi imam, tidak pantas jadi khalifah, tidak pantas jadi kepala negara. Beliau katakan beliau tidak mau memberikan bayat. Sayyidina Husain sampai wafatnya tidak pernah memberikan bayat kepada Yazid, ya kawan. Kenapa? Karena Sayyidina Husain orang yang berprinsip tegas. Siapa orang yang berhak, siapa orang yang tidak berhak. Begitu beliau lihat Yazid tidak berhak menjadi khalifah, beliau tidak berikan itu bayat.
sumpah setia, baiat. Memberikan sumpah setia kepada pemimpin. Sayyidina Husain tidak mau. Dibujuk, tidak mau. Siap diberikan harta, kedudukan, jabatan, tidak mau. Sampai akhirnya Sayyidina Husain diteror, saudara. Ini kebiasaan penguasa dari zaman dulu itu. Kalau sudah bujuk tidak mempan, bujuk tidak berhasil, bujuk tidak lolos, dirayu. Saudara, akhirnya apa yang dilakukan? Diteror Sayyidina Husain dan keluarganya. Diteror, diancam mau dibunuh, diancam mau diculik, mau dianiaya. Sayyidina Husain tidak gentar, tidak. Hak harus katakan hak, batil harus nyatakan batil. Beliau siap untuk diteror. Beliau siap hadapi semua ancaman. Yang jelas, beliau tidak akan berikan suara dukungan untuk penguasa yang zalim. Beliau tidak akan rela untuk memberikan suara dukungan untuk penguasa yang tidak berhak menjadi imam. Subhanallah. Sampai beliau terus-menerus diteror. Akhirnya keluarga Sayyidina Husain juga kesian sudah. Sayyidina Husain punya anak masih kecil. Punya keponakan-keponakan masih kecil. Mereka semua diteror. Akhirnya Sayyidina Husain kesian lihat keluarganya. Atas saran para sahabatnya, beliau hijrah dari Madinah ke Makkah. Karena melihat di Makkah masih banyak Quraisy, masih banyak yaitu keluarga besar Bani Hashim yang selama ini selalu setia membela Ahlul Bait. Akhirnya Sayyidina Husain berangkat ke Makkah. Dia bawa semua keluarganya untuk menghindarkan fitnah. Tapi beliau lebih suka hijrah. Beliau tinggalkan rumahnya, tanahnya, harta bendanya. Hanya untuk apa? Memegang prinsip, saudara. Oh, kalau Sayyidina Husain itu ingin dunia, sebentar. Terima itu tawaran Yazid. Akui Yazid sebagai pemimpin, selesai. Sayyidina Husain bisa kaya. Bisa punya uang, harta benda banyak. Bisa berlimpah, kedudukan, jabatan. Tapi beliau tidak akan pernah menjual akidah, saudara, untuk penguasa yang zalim. Subhanallah. Ini datuknya habaib. Ini datuknya sayyid. Ini datuknya sadah, ibadallah. Jadi nggak ada itu di dalam sejarah daripada perjuangan datuk-datuk para habaib yang menjual akidah untuk dunia. Tidak ada. Bahkan mereka menjadi contoh untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, kita lanjutkan lalu apa yang terjadi kepada Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu wa an ahli baitihi ajma'in. Ternyata begitu sampai di Mekah tetap diteror. Tetap diteror, diancam sedemikian rupa sampai anak istrinya tetap merasakan keresahan karena terus-menerus diteror, sudah. Akhirnya anak dan istrinya atas saran yaitu sejumlah sahabat dan atas permintaan yaitu umat Islam yang ada di Irak, akhirnya beliau memantapkan diri, menancapkan niat dan membulatkan tekad untuk meninggalkan Mekah, hijrah ke Irak. Berangkat dengan keluarganya, istrinya dibawa, adik-adik perempuannya dibawa, anak-anak Sayyidina Hasan dibawa. Bawa bukan untuk perang, saudara, untuk hijrah, menghindarkan fitnah. Tapi ternyata apa yang terjadi sebelum beliau mencapai daripada ibu kota Irak? Beliau dijegat oleh tentara-tentara penguasa yang zalim. Kemudian beliau digiring dengan sekeluarga ke tanah lapang Karbala, saudara. Begitu sampai di padang Karbala, Sayyidina Husain masih ditawarkan, kau mau berikan sumpah setiamu tidak kepada Yazid? Kalau kau berikan sumpah setiamu, kau kami lepaskan. Tidak kami ganggu. Sayyidina Husain tidak bersedia, saudara. Tidak. Sayyidina Husain tetap tidak ridha memberikan sumpah setia, baiat, dukungan kepada penguasa yang zalim. Walaupun diancam. Kalau kau tidak mau tetap memberikan baiatmu kepada Yazid, engkau sekeluarga akan kami habisi. Sayyidina Husain siap menanggung itu semua, saudara. Padahal yang beliau bawa ada bayi, ada anak kecil, ada perempuan. Tidak, beliau tidak khawatir. Beliau siap korbankan leher beliau. Dan beliau siap korbankan leher seluruh keluarganya. Hanya untuk i'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Beliau jaga. Kenapa? Karena kalau saat itu beliau menyerah, saat itu beliau itu mengalah, saat itu beliau akui Yazid sebagai khalifah, berarti beliau mempertaruhkan nama baik keluarga Nabi. Beliau bukan bicara atas nama pribadi, tapi beliau adalah cucu Nabi, penanggung jawab daripada keluarga besar Nabi. Kalau beliau sampai menyerah, berarti keluarga Nabi yang menyerah. Kalau beliau sampai tunduk kepada dunia hanya untuk kesenangan duniawi semata,
berarti keluarga Nabi yang akan dinilai tunduk kepada urusan dunia, saudara. Tidak, beliau tidak rela. Beliau siap untuk mati. Walau kepala harus lepas dari badan. Subhanallah. Dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Beliau dan keluarga serta beberapa sahabatnya dibantai. Sementara yang perempuan akhirnya selamat dengan beberapa anak Sayyidina Hasan. Dan putra beliau tercinta Sayyidina Ali Zainul Abidin As-Sajjad radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah baik, ibarat saya cerita tentang Karbala bukan untuk memanas-manasi untuk balas dendam. Tidak. Kepada siapa kita membalas dendam? Pelaku-pelakunya sudah kembali kepada Allah. Saya sampaikan ini adalah untuk mengingatkan kita para habaib. Begitulah perjuangan datuk kita dulu. Begitulah perjuangan kakek nenek moyang kita dulu. Begitulah perjuangan daripada keluarga Nabi dulu. Artinya keluarga Nabi yang ada saat ini pun harus menunjukkan siap mengorbankan harta benda, siap mengorbankan jiwa raga untuk i'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Ini karakter dari para habaib, saudara. Subhanallah, tabarakallah. Nah baiklah ibarat, setelah kita mengetahui sedemikian rupa, kemudian muncul pertanyaan. Muncul pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kalangan habaib saat ini. Saya sering ditanya dulu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi itu pernah membengkokkan pedang, mematahkan pedangnya. Dan mengatakan semenjak saat itu dia letakkan pedang. Yang diartikan sebagai meninggalkan tindakan-tindakan keras untuk berubah. Mengambil hanya tindakan-tindakan lembut ke arah sufi saja. Lalu bagaimana kalau ada habaib sekarang yang keras, yang tegas? Oh, ini berarti sudah tidak di jalan Ahlul Bait lagi. Masya Allah. Saudara, kita kalau ingin mengambil satu kesimpulan, baca dulu latar belakang sejarahnya. Dalam kitab Syamsul Zahirah diceritakan bahwa pertama kali Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, ini datuknya Ba'alawi yang hijrah, yaitu dari Basrah di Irak, hijrah ke Madinah karena fitnah Qaramitah. Kemudian setelah di Madinah, beliau pilih Hadramut sebagai tempat yaitu daripada hijrahnya. Beliau bawa keluarga dan sahabatnya berangkat ke Hadramut, masuk ke Hadramut untuk menghindarkan fitnah Qaramitah. Tapi ternyata sampai di Hadramut pun bukan senang. Di sana ada kaum Khawarij yang benci kepada Ahlul Bait. Di sana ada kaum Khawarij yang benci Ahlul Bait. Begitu lihat ada satu Ba'alawi masuk ke Hadramut, mereka perangi, saudara. Diperangi Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir pertama kali masuk ke Hadramut. Diserbu, mau dibunuh dengan keluarganya. Tapi beliau dengan gigih, dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau lakukan perlawanan. Beliau lakukan perlawanan sedemikian hebat, akhirnya Allah berikan kemenangan, saudara. Bukan hanya kemenangan di dalam medan tempur, bahkan orang-orang Khawarij yang semula memerangi, lama-kelamaan berubah. Akhirnya mereka semua ikut daripada tariqah Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Sampai akhirnya Hadramut berhasil dijadikan tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Hadramut dulu tempatnya Syiah, tempatnya Khawarij, campur aduk di Hadramut, saudara. Tapi begitu Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah radhiyallahu ta'ala anhu datang, jadikan Hadramut sebagai negeri beliau. Beliau pimpin umat, beliau ajar umat, turun-temurun di sana, sampai inilah turunannya yang datang ke Nusantara, yang datang ke Indonesia, dan yang datang ke Malaysia. Ternyata Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir tetap menggunakan pedang. Kenapa kondisinya? Saat itu ada perang antar kabilah, perang antar suku, perang antar kelompok. Bahkan habaib saat itu masih banyak punya musuh. Sehingga para habaib di zaman itu sebelum lahirnya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, habaib itu sudah menjadi tradisi. Kemana pergi, bawa pedang, saudara. Kemana pergi, di pinggang pasti ada pedang. Kenapa? Karena di jalan bisa diserang orang, tidak dikenal. Di jalan bisa diculik orang. Di mana tempat terjadi perang antar kabilah, antar suku. Sehingga untuk mempertahankan diri, harus ada pedang di pinggang kemana saja para habaib berjalan, saudara.
Maka itu para habaib di zaman Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan zaman anak-anak beliau, semuanya kemana mereka pergi, gagah pedang ada di pinggang saudara. Nah, begitu masuk di zaman Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, kondisi berubah. Saat itu habaib sudah tidak menjadi target pembunuhan lagi. Qabilah-qabilah qabail yang ada di Hadramut, mereka semua yahtarimunal habaib. Mereka hormat, mereka segan kepada para habaib. Bahkan mereka jadikan para habaib sebagai juru damai, sebagai penengah yang mendamaikan antar suku kalau terjadi perang di antara mereka. Nah, begitu para habaib posisinya sudah berubah, mereka saat itu sudah jadi juru damai, mereka saat itu sudah hampir tidak ada musuh, di mana-mana dihormati. Di sini Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi melihat bawa-bawa pedang sudah tidak relevan lagi. Karena kalau mau jadi juru damai, jangan bawa pedang. Kalau mau jadi penengah, jangan bawa pedang. Nah, karena itu akhirnya beliau dinasihati oleh gurunya Syekh Al-Amudi untuk meninggalkan pedangnya. Karena memang para habaib dulu ngaji pun bawa pedang. Majelis taklim bawa pedang, saudara. Duduk depan guru, pedang ada di depan. Kitab dibuka, saudara. Itu sudah tradisi, adat istiadat. Nah, kemudian begitu belajar dengan Syekh Al-Amudi, rahimahullahu ta'ala, Syekh Al-Amudi menasihati supaya Al-Faqih Al-Muqaddam meninggalkan pedangnya. Karena itu habaib sudah dihormati, musuh tidak ada, bahkan jadi juru damai. Masa juru damai bawa-bawa pedang? Nah, akhirnya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dengan kesadaran diri, beliau ambil pedangnya. Satu riwayat mengatakan beliau patahkan itu pedang. Satu riwayat lagi mengatakan beliau bengkokkan itu pedang, diberikan kepada gurunya. Ya, memang saat itu Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhu sudah mematahkan pedang. Tapi bukan berarti sikap tegas ditinggal. Bukan berarti sikap tegas itu dibuang. Tidak. Tergantung situasi dan kondisi. Sikap Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang membawa pedang kemana-mana tidak salah. Beliau benar. Karena itu zamannya. Sikap Al-Faqih Al-Muqaddam, sang cucu yang menolak meninggalkan pedang, juga tidak salah. Beliau benar. Karena itu juga zamannya. Nah, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Kita lihat situasi dan kondisi kita. Jadi habaib itu harus cerdas, harus pinter. Habaib itu harus tahu kapan bawa pedang, kapan mematahkan pedang. Kapan harus bicara lembut, kapan harus bicara tegas. Kapan harus menangis, kapan harus tersenyum. Kapan harus ramah santun bicara kepada orang. Dan kapan dia harus tegas, keras terhadap sesuatu, ya ikhwan. Nah, ini yang diajarkan oleh para datu habaib sejak lama sampai hari ini. Maka itu salah besar kalau saat ini kita diadu-adu. Oh, ini kalau habaib yang ini lembut, habaib ini yang keras. Oh, kemudian diadu. Nggak boleh, saudara. Kita harus jaga satu kesatuan kita. Kita harus jaga persaudaraan kita. Kita harus jaga nilai persatuan kekeluargaan kita. Dan kita harus saling hormat, saling menghargai, saling menyinta di antara kita. Karena kita keluarga yang satu. Kita adalah itrah yang satu. Kita adalah usrah yang satu. Tidak boleh kita saling hantam satu sama lainnya. Insya Allah. Nah, baik, ibaratullah. Setelah saya bicara panjang lebar barusan tentang bagaimana karakter habaib, maka ada satu karakter lagi yang ingin saya sampaikan. Tadi karakternya sudah, yang pertama kita sudah nyatakan tadi bagaimana menjadi uswah di tengah masyarakat. Yang kedua, bagaimana mereka ahlul karam wal jud, dermawan, baik, suka bantu orang. Yang ketiga, barusan kita sudah bicara bagaimana keberanian mereka di dalam mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ditambah kecerdasan mereka untuk menentukan sikap, ya. Nah, karakter yang berikutnya ini yang paling unik. Tolong dicatat baik-baik, saudara. Habaib, di mana mereka lahir, di mana mereka hidup, di mana mereka berpijak, maka di situ mereka berjuang, saudara. Masya Allah. Tidak ada satu habaib pun yang dilahirkan di satu negeri terus merasa numpang di negeri tersebut, saudara. Tidak ada. Tidak ada datu-datu kita dulu para habaib yang lahir di Indonesia terus merasa, oh, saya ini Arab, saya ini Hadramut, Indonesia ini bukan negeri saya. Tidak ada, sudah.
Di mana mereka lahir, di mana mereka berpijak, itu negeri mereka. Itu tanah air mereka. Dan mereka akan berjuang mati-matian di negeri tersebut. Subhanallah. Makanya jangan kaget. Habaib yang lahir di India. Mereka jadi orang India. Mereka angkat senjata. Perang lawan Inggris, sudah. Habaib yang ada di Malaysia. Mereka jadi orang Melayu. Mereka angkat senjata. Mereka perang lawan penjajah. Habaib yang ada di Indonesia. Mereka jadi orang Indonesia. Mereka angkat senjata. Mereka usir itu penjajah Belanda dan Jepang. Bahkan mereka menjadi panglima perang. Mereka peduli. Jadi tidak ada habaib dulu yang merasa, saya ini kan cuma numpang, cuma sewa, cuma ngontrak. Tidak ada, saudara. Di mana kita berpijak, itu negeri kita. Makanya saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman di Indonesia. Saya pernah ketemu satu orang jenderal dari tentara Indonesia. Ini tentara entah maksudnya bergurau atau serius, saya tidak paham. Tiba-tiba mengucapkan kata-kata di hadapan saya dan kawan-kawan, banyak pejabat saat itu. Habib itu kan numpang di Indonesia. Apa bahasa Malaysia numpang, Habib? Sama. Habib itu kan numpang di Indonesia. Itu kata-kata menyakitkan itu, saudara. Oh, kita protes saat itu, kita tuding di mukanya dia. Tunggu dulu, Kak. Aku punya ayah, aku punya datuk, mati berjuang melawan penjajah Belanda di negeri ini. Sekarang saya mau tahu, siapa kau punya bapak? Siapa kau punya kakek? Apa betul dulu perang melawan penjajah Belanda? Diam dia. Saya bisa buktikan, saya punya bapak, Syed Hussein bin Muhammad bin Syahab, berjuang melawan penjajah Belanda. Sampai cacat seumur hidup. Siapa kau punya ayah? Kau jangan mentang-mentang kau merasa kau Indonesia. Kau lebih cinta kepada negeri, belum tentu. Kau boleh merasa Indonesia. Saya memang keturunan habaib dari negeri Arab sana. Tapi demi Allah, kalau bicara adu cinta negeri, belum tentu kau lebih cinta daripada kami, para habaib. Akhirnya dia diam, dia minta maaf, saudara. Sebab ini kalimat berbahaya sekali. Kalau habaib disebut numpang itu berbahaya, saudara. Kenapa berbahaya? Berbeda kalau kita merasa numpang dengan merasa negeri sendiri. Ibarat rumah. Kalau rumah kita numpang, bocor, air masuk, air hujan, malas kita betulkan. Rumah numpang, rusak kita diamkan, saudara. Rumah numpang. Tapi coba kalau rumah sendiri. Rusak dikit, kita betulkan. Rusak dikit, kita perbaiki. Rusak sedikit, kita pelihara, kita jaga. Nah, jadi begitu juga kalau kita hidup di satu negeri. Kita merasa itu negeri kita. Selalu kita akan punya sifat untuk membela itu negeri dari gangguan musuh yang manapun juga. Kita akan selalu peduli, tidak ridho kalau negeri kita dirusak oleh siapapun juga, saudara. Nah, ini sifat para habaib pada saat mereka dulu datang ke Indonesia. Saya bisa buktikan, saudara. Sikap inilah yang membuat para habaib dianggap pribumi oleh orang-orang di seluruh Nusantara, saudara. Tidak dibedakan dengan pribumi. Orang habaib yang ada di Malaysia dianggap Melayu. Habaib yang ada di Indonesia dianggap bumi putra, saudara. Tidak dibedakan. Kenapa? Karena melihat latar belakang histori sejarah. Mari kita buktikan. Di tahun 225 Hijriah, tepatnya tanggal 1 Muharram, di Aceh berdiri kerajaan Islam yang disebut dengan nama Kerajaan Islam Perlak. Sultan yang dinobatkan oleh masyarakat Aceh saat itu adalah seorang sayyid, saudara. Syah Alauddin. Seorang sayyid yang mereka nobatkan sebagai sultan kerajaan Islam Perlak. Tolong dicatat, saat itu tahun 225 Hijriah. Coba kita bayangkan, apa mungkin seorang sayyid datang dari Hadramut ke Aceh tiba-tiba jadi sultan? Mustahil. Bahasanya mereka belum paham bahasa Aceh. Warga Aceh mereka belum kenal. Orang Aceh saat itu masih ubadul asnam, penyembah berhala, penyembah patung. Enggak mungkin mereka datang langsung jadi sultan. Artinya kalau mereka datang bisa jadi sultan, berarti ada proses, saudara. Kalau tahun 225 Hijriah sudah berdiri itu kesultanan, berarti jauh sebelum tahun 200, habaib sudah masuk ke Aceh. Masya Allah. 1200 tahun yang lalu.
Datu-datunya habaib sudah masuk ke Aceh. Maka itu tidak benar kalau di Indonesia, dalam sejarah Indonesia disebutkan bahwa yang mengislamkan Indonesia itu pedagang Gujarat dari India. Kami tolak, saudara. Tidak betul. Loh, buktinya apa? Saya bisa buktikan. Andai kata yang mengislamkan Indonesia itu adalah pedagang-pedagang dari India, niscaya di Indonesia itu mazhabnya bukan Syafi'i, tapi Hanafi, saudara. Karena di bumi India itu merata mazhab Hanafi. Kalau mereka yang datang ke Indonesia, mereka Islamkan 90% rakyat Indonesia, otomatis semua diajak ke mazhab Hanafi. Tapi buktinya, 90% kaum muslimin di Indonesia dibawa ke mazhab Syafi'i. Dan ini juga satu bukti. Kalau datuk-datuk habaib yang datang ke Indonesia, bukan Syiah, ya Pak. Bukan Syi'i, bukan Syiah, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Hambali, bukan Wahabi. Yang datang ke Indonesia adalah Sunni, Syafi'i, Salafi. Masya Allah. Sebab, maaf, andai kata datu-datu habaib yang datang ke Indonesia Syi'i umpama, otomatis kan dia akan sebarkan mazhabnya. Mana mungkin kalau dia Syi'i diajak orang ke mazhab Syafi'i, saudara. Indonesia saat itu masih 100% kufar. Nggak mungkin dong. Atau kalau orang India yang mengislamkan, otomatis dia akan ajak ke mazhab Hanafi. Ternyata tidak. Jadi kuatnya mazhab Syafi'i di Nusantara, sepanjang Nusantara, dari Thailand Selatan, Malaysia, Indonesia, Brunei, sampai ke Filipina sana, menjadi bukti bahwa yang mengislamkan Nusantara adalah habaib yang datang dari Hadramut, yang memang sejak dulu berpegang teguh kepada mazhabul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang perlu kita buktikan, saudara. Nah, ada yang menarik. Jadi kalau tahun 225 Hijriah kerajaan Islam sudah ada, berarti habaib sudah lama masuk ke Indonesia. Mereka masuk, mereka sebarkan Islam, mereka dekat dengan masyarakat, mereka bil akhlakil karimah, orang Aceh semuanya cinta, mereka betul-betul mahabbah. Setelah mahabbah, dirikan kerajaan, mereka rela sang Habib untuk menjadi sultan, saudara. Otomatis ada proses. Mana mungkin orang datang tiba-tiba jadi sultan? Enggak mungkin. Otomatis ada proses. Dia sebarkan dulu Islam. Orang Aceh ngerti dulu soal Islam. Ngerti dulu soal habaib. Ngerti dulu soal imamah. Al-A'immatu bin Quraisy. Bahwa imamah itu berada di tangan Quraisy. Nah, setelah orang Aceh paham dirikan kesultanan, Sayyid yang dinobatkan menjadi sultan. Dan ini bukan hanya terjadi di Aceh. Yang pertama di Aceh, kemudian terjadi di Palembang, saudara. Bagaimana keluarga besar bin Syahab di kerajaan Siak itu memimpin umat, bikin adat kesultanan Islam di sana. Kemudian belum kerajaan Kubu di Kalimantan dari keluarga besar Al-Idrus. Belum lagi kerajaan Pontianak dari keluarga besar Al-Ghazri. Belum lagi daripada kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya. Seperti Wali Songo yang mengislamkan tanah Jawa. Mereka Ali Azmatu Khan. Jadi kita lihat ini bukti sejarah otentik bahwa para habaib dari Hadramut yang mengislamkan Nusantara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, karena itu kita jangan merasa numpang. Kalau habaib numpang, mana mungkin mereka jadi sultan, saudara. Apalagi di Malaysia kita lihat beberapa negara bagian sultannya Sayyid Sadah. Jadi bukan hanya di Malaysia dan Indonesia, di Filipina ada Syarif Kabung Suan. Itu juga seorang ulama besar minal habaib yang menyebarkan Islam di sana. Subhanallah. Nah, karena itu saudara, kalau kita lihat sedemikian rupa, jadi habaib bukan mudah, bukan senang datang ke Nusantara. Mereka datang yaitu dengan dakwah, dengan perjuangan, dengan suka duka, dengan penderitaan, dengan susah payah mereka mengislamkan negeri ini. Maka itu jangan sekali-kali di antara kita ada yang merasa kalau kita numpang di Nusantara, saudara. Tidak. Nusantara tanah air kita, Nusantara negeri kita, kita harus berjuang untuk Nusantara ini. Dalam arti kata, jangan mau Nusantara ini dirusak oleh orang lain. Kita harus jaga. Karena penduduk daripada bumi putra yang ada di Nusantara, mereka adalah saudara-saudara kita. Bahkan dulu para datuk habaib yang datang ke Nusantara, mereka tidak bawa istri dari Hadramut. Mereka datang ke Malaysia, kawin dengan perempuan-perempuan Melayu. Mereka datang ke Indonesia, kawin dengan perempuan-perempuan Jawa, kawin dengan perempuan-perempuan Aceh. Jadi artinya,
pribumi yang ada, bumi putra yang ada, itu semua saudara-saudara ibu kita. Akhwaluna. Mereka adalah saudara-saudara ibu kita, mereka adalah keluarga kita, dan negeri ini adalah negeri kita. Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita numpang di negeri ini, saudara. Insya Allah, kalau kita punya sikap karakter sedemikian rupa, maka kita tidak akan pernah malas untuk berjuang di tengah masyarakat kita. Karena ini negeri kita, ini tanah air kita. Kita harus kerja, kita harus berjuang, harus kita bela dari siapapun yang ingin merusak dan menghancurkan kita punya negeri. Insya Allah. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingatkan itulah kuncinya. Kenapa dulu habaib yang masuk ke India diterima oleh orang India, yang masuk ke Filipina diterima oleh orang Filipina, yang masuk ke Malaysia diterima oleh orang Malaysia. Kenapa? Karena akhlak mereka terpuji. Akhlakuhum mahmudah karimah. Mereka punya akhlak yang terpuji dan mereka tidak pelin-pelan. Hak katakan hak, batil katakan batil, dan mereka tidak cari dunia. Mereka betul-betul la kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, andai kata para habaib dulu datang hanya tujuannya menjadi sultan, sudah hancur kita ya akhwat. Andai kata dulu para habaib datang tujuannya hanya mencari wanita Melayu, sudah hilang kita, saudara. Andai kata dulu para habaib itu datang tidak ikhlas, hanya untuk mencari kesenangan dunia, sudah musnah kita di negeri ini. Tapi dulu datuk kita yang datang, jangan cerita Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi. Bau. Ini yang dekat saja yang datang ke Nusantara. Mereka datang dengan ikhlas, bil akhlaqil karimah, dengan akhlak yang mulia, terpuji, diterima oleh masyarakat di Nusantara. Dinobatkan mereka menjadi sultan-sultan di berbagai negeri. Kenapa? Karena akhlak mereka, jasa mereka, perjuangan mereka, perbuatan mereka, sehingga mereka dipercaya untuk memimpin umat, saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karenanya saya ajak sekali lagi semua, kalau kita sudah tahu begitulah karakter habaib. Nah, tolong kita yang muda-muda yang ada zaman sekarang nih, kita nih tinggal manisnya aja, saudara. Oh, dakwah sekarang enak kita. Maaf, Habib Umar Asyatiri, saya di Indonesia, Habib Umar di Malaysia, kita dakwah sekarang enak. Kesana kemari pakai pesawat terbang, turun di airport, dijemput lagi, saudara. Diambil pakai mobil, Masya Allah, mobilnya AC, nginep di hotel AC. Ingat, datuk kita dulu nggak begitu, saudara. Datang yang dihadapi rajanya kafir, rakyatnya kafir, tenteranya kafir, saudara. Itu yang mereka hadapi. Nggak ada yang antar ambil mereka. Tapi mereka masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa. Mereka sebarkan Islam di mana-mana. Subhanallah. Jadi perjuangan kita nih, habaib yang ada sekarang, belum ada apa-apanya. Dibandingkan sama kita punya datuk. Tahu-tahu belum ada apa-apanya, kita mau celak datuk-datuk kita, saudara. Kita hina pakai bilang datuk kita sesat lah, salah lah. Ajarannya nggak bener lah. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Udah sebesar apa jasa kita? Mau hina kita punya datuk, kita punya kakek. Sehebat apa perjuangan kita? Kita merendahkan kita punya datuk, kita punya kakek. Tubu ilallahi taubatan. Nah, karena itu yuk akhlak kita jaga. Jadi supaya kita tahu, saya tidak bisa bahas lebih panjang lebar lagi, tapi minimal saya hanya buka sedikit supaya kita tahu siapa itu habaib. Jadi bagi mereka yang hadir yang kebetulan habaib, jadi paham. Yang kebetulan bukan habaib, insya Allah minal muhibbin, mereka juga akan paham. Jadi ini akan sangat bermanfaat, berguna bagi kita semua, insya Allah. Nah, ini yang saya harapkan, mudah-mudahan para habaib, para syaraib, dan para muhibbin dan segenap umat Islam yang ada, insya Allah kita semua yang ada di Malaysia, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia Islam, senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup dari apa yang saya berikan di sini, ingat bahwa Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Jadi jangan kehabaiban kita gunakan untuk sombong-sombong, untuk gagah-gagahan. Jangan, saudara, jangan. Tapi buktikan kehabaiban kita dengan takwa kepada Allah. Karena kalau udah habib, takwa, Masya Allah, itu semulia-mulianya manusia. Nah, tapi kalau sudah habib, nggak takwa, rugi dia, saudara. Serugi-ruginya manusia. Nah, karena itu yuk mari kita ikat kehabaiban kita dengan takwa kepada Allah. Insya Allah, kalau kita sudah niat baik aja mau jadi orang baik, Allah akan sucikan kita, saudara. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum.
Allah. Tidak ada jaminan dari Allah. Allah siap untuk membersihkan, yaitu para ahlul bait. Baik ahlul kisah maupun keturunannya. Allah siap bersihkan kita, sucikan kita. Tapi mulai dulu dari diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada di suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada di dirinya sendiri. Nah, karena itu kita rubah sikap kita, jadikan kita sebagai orang yang baik. Insya Allah, kalau kita sudah berupaya, Allah akan mudahkan. Allah akan jadikan kita orang yang soleh, orang yang alim, orang yang berguna, baik untuk agama, diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna muslimin, mu'minin, sabirin, syakirin, mukhlisin, mujahidin fi sabil rabbil alamin. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم بسر الفاتحة. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan kepeduliannya kepada Habib Umar Ash-Shatiri, hafizahullah ta'ala wa ardah, dan Sahibul Bait. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan. Jazakumullahu khairal jaza. Nah, kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada semua, dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan, atau bila ada kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak membahagiakan kita punya hati. Akhirnya sampai di sini. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah dengar banyak pengetahuan dan nasihat yang kita dapat daripada Habib Al-Allamah Rizq bin Syahabuddin. Dan setakat ini hanya yang kita dapat katakan hanya jazakumullah khaira ya hadratul Habib. Dan kita mengharapkan Habib sering-seringlah ziarah kita, kerana kita masih dahagakan banyak pengetahuan dan tunjuk ajar. Malam mungkin. Dan sebagai tadi kita telah mendapat halwa mulut